Lantunan murotal dari pengeras suara masjid di ujung kompleks perumahan itu mengalun rendah, bersaing dengan suara desis kompor di dapur. Udara sore di Jakarta yang biasanya pengap oleh polusi, hari ini terasa sedikit lebih bersahabat karena sisa hujan kecil yang membasahi aspal. Di dalam rumah bernuansa minimalis modern itu, Maya sedang menari dalam rutinitasnya. Jilbab instan berwarna pastel tersemat rapi di kepalanya, sementara jemarinya yang lentik dengan cekatan memotong buah melon untuk es buah hidangan wajib yang selalu diminta Aris setiap berbuka. Ramadan tahun ini, bagi Maya, adalah musim semi bagi spiritualitas keluarganya. Ia menatap kalender magnet di pintu kulkas. Hari ke-10. Angka-angka itu melambangkan 10 hari ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama 7 tahun pernikahan mereka. Aris, suaminya, mengalami transformasi yang luar biasa. Jika tahun-tahun sebelumnya Aris sering mengeluh lemas, emosional karena lapar, atau pulang dengan wajah tertekuk karena macetnya jalanan menjelang berbuka, tahun ini Aris adalah personifikasi dari kesabaran. Papa pulang agak telat sedikit ya. Mau mampir ke panti asuhan dekat kantor dulu. Mau antar takjil titipan teman-teman kantor. Sedekah di bulan suci ini kan pahalanya berlipat ganda. Sayang kalau dilewatkan. Itu adalah pesan WhatsApp rutin yang masuk ke ponsel Maya setiap pukul 4 sore. Maya selalu membacanya dengan senyum yang mengembang. Ia merasa seperti memenangkan lotre kehidupan. Memiliki suami mapan yang kini juga kian taat. Ia sering membanggakan perubahan Aris di grup WhatsApp pengajian ibu-ibu kompleks, menyebut suaminya sebagai imam yang sedang menjemput hidayah. Pukul 17.35, deru mobil Honda HR-V putih milik Aris membelah kesunyian garasi. Maya bergegas mencuci tangan, mengeringkannya dengan celemek yang masih terikat di pinggang, lalu menuju pintu depan dengan langkah ringan. Aris keluar dari mobil, tampak gagah dengan kemeja koko berbahan linen warna abu-abu yang nampak licin sempurna. Tidak ada raut lelah di wajahnya. Sebaliknya, ia nampak segar, seolah baru saja membasuh wajahnya dengan air pegunungan. "Assalamualaikum, sayang," sapa Aris lembut, suaranya bariton dan menenangkan. "Waalaikumsalam, Pak," jawab Maya tulus. Ia meraih tangan suaminya, mencium punggung tangan itu dengan takzim, menghirup aroma maskulin yang bercampur dengan bau mobil yang bersih. "Gimana di panti tadi? Anak-anak senang?" Aris menghela napas panjang, sebuah gestur yang seolah menunjukkan kepuasan batin yang mendalam. Ia melepaskan sepatu kulitnya dan menaruhnya rapi di rak. "Alhamdulillah, ramai sekali. Tadi Papa bawakan martabak telur spesial dan kolak pisang. Ada satu anak, namanya Fatih. Dia tanya terus kapan Ibu Maya bisa ikut mampir. Katanya dia mau pamer hafalan surat pendeknya ke kamu." Dada Maya berdesir haru. Ya Allah, kasihannya anak-anak itu. Kenapa nggak bilang dari pagi? "Pak, aku kan bisa masak ayam goreng lengkuas atau rendang yang banyak buat mereka sekalian." Aris tersenyum, lalu mengelus puncak kepala Maya dengan gerakan yang sangat protektif. "Nggak usah repot-repot. Kamu kan sudah sibuk urus rumah. Biar Papa saja yang jadi perpanjangan tangan kamu untuk berbagi. Lagi pula, panti asuhannya sedang renovasi kecil-kecilan, jadi belum enak kalau bawa tamu banyak." "Oh, gitu? Ya sudah, Sabtu depan saja kalau gitu aku ikut ya," desak Maya. Langkah kaki Aris sempat terhenti sejenak saat mereka berjalan menuju ruang tengah. Hanya 1 detik, sebuah jeda yang nyaris tak terlihat jika Maya tidak sedang memperhatikan punggung suaminya. Aris berbalik, matanya berkedip sedikit lebih cepat, namun senyumnya tetap terjaga. Sabtu depan mereka ada acara santunan di luar kota. Nanti Papa atur waktunya lagi ya kalau jadwal mereka sudah luang. Sekarang, lebih baik Papa mandi dulu supaya segar pas buka nanti." Maya mengangguk patuh. Ia membiarkan suaminya naik ke lantai 2. Maya kembali ke ruang tamu untuk merapikan beberapa berkas zakat yang ia siapkan sejak siang. Namun, matanya tertuju pada jaket kerja Aris yang tersampir di sandaran sofa, seolah diletakkan terburu-buru. Dari saku jaket itu,
menyembul sebuah sobekan kertas kecil berwarna putih. Maya memungutnya, mengira itu hanyalah sampah tisu. Namun, itu adalah struk dari sebuah butik roti premium, Le Petit Paris, di pusat kota. Daerah yang sebenarnya cukup jauh dari jalur kantor Aris menuju rumah, dan sama sekali berlawanan arah dengan panti asuhan yang sering ia ceritakan. Maya mengerutkan kening. Matanya menelusuri deretan angka di struk itu. 1 box premium almond croissant, 1 signature strawberry shortcake, totalnya Rp850.000. Pikirannya mulai berputar. Aris tadi bilang hanya membawa martabak telur dan kolak ke panti asuhan. Martabak telur di pinggir jalan tidak akan mengeluarkan struk butik roti Perancis dengan harga hampir Rp1 juta. Dan untuk apa anak-anak panti asuhan diberikan strawberry shortcake yang sangat rapuh dan mewah seperti itu? Maya mencoba menelan rasa heran yang tiba-tiba mengganjal di tenggorokannya. Mungkin itu titipan teman kantornya, batinnya mencoba membela sang suami. Namun, saat ia hendak meletakkan kembali struk itu, indera penciumannya menangkap sesuatu yang asing dari kerah jaket Aris. Itu bukan aroma parfum Aris yang biasanya sandalwood dan citrus yang tajam. Ada jejak aroma lain yang tertinggal di sana. Aroma vanilla musk yang sangat manis. Jenis parfum yang biasa dipakai oleh wanita muda yang ingin menonjolkan kesan feminin dan menggoda. Aroma itu begitu kontras dengan bau keringat atau bau ruangan panti asuhan yang dibayangkan Maya. Maya terdiam, mematung di tengah ruang tamu yang sejuk. Di luar, suara sirine mulai meraung panjang, menandakan waktu berbuka tinggal hitungan menit. Detak jantung Maya mendadak berdegup lebih kencang. Sebuah irama yang tidak sinkron dengan kedamaian Ramadan yang ia rasakan beberapa menit lalu. Ia menatap tangga menuju lantai 2, tempat suaminya sedang membersihkan diri suami yang baru saja dipujinya sebagai imam yang menjemput hidayah. Tiba-tiba, rasa lapar yang ia tahan sejak subuh menguap, digantikan oleh rasa mual yang aneh di ulu hati. Kok melamun? Ayo, sudah adzan. Suara Aris menggelegar dari tangga. Ia sudah berganti pakaian dengan sarung dan kaos polos, nampak sangat siap untuk menghadap Tuhannya. Maya buru-buru meremas truk itu ke dalam saku daster di balik celemeknya. Ia memaksakan sebuah senyum. Senyum yang terasa kaku dan berat. Iya, Pak. Ini es buahnya sudah siap. Malam itu, saat Aris memimpin doa buka puasa dengan suara yang begitu syahdu dan fasih, Maya hanya bisa menunduk. Ia tidak melihat makanan di depannya. Ia hanya melihat sebuah tirai putih yang indah, yang mulai ia curigai menutupi sebuah panggung sandiwara yang sangat rapi. Ada rasa haus yang tidak bisa dipadamkan oleh segelas es buah melon. Rasa haus akan kebenaran. Malam itu, setelah sholat tarawih berjamaah di masjid kompleks, rumah terasa begitu sunyi. Aris sudah mendengkur halus di kamar. Kelelahan setelah menjalani rutinitas ibadah yang padat. Namun, bagi Maya, kantuk adalah kemewahan yang tidak bisa ia beli. Ia duduk di meja makan dengan laptop yang menyala. Cahaya biru dari layar memantul di bola matanya yang mulai memerah. Awalnya, niat Maya tulus. Ia ingin menghitung zakat maal. Sebagai istri yang dipercaya mengelola sebagian keuangan keluarga, ia memiliki akses ke beberapa akun Bank Aris untuk memastikan kewajiban 10% dari harta mereka tersalurkan dengan benar sebelum Idul Fitri tiba. Namun, jemari Maya struk, bergetar Le saat Petit memasukkan Paris, kata sandi dan aroma M-Banking vanila di milik jaket Aris sore tadi Ia telah menarik mengubah napas niat panjang, tulus. mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin itu memang untuk rekan bisnisnya. Bisiknya meyakinkan diri sendiri. Namun, layar itu tidak berbohong. Maya mulai menelusuri mutasi rekening selama 1 bulan terakhir. Matanya menyipit saat melihat frekuensi transaksi ojek online yang tidak wajar. Aris selalu membawa mobil ke kantor. Lantas untuk apa ada transaksi ojek online hampir setiap hari? Tepat pada pukul 16.15? Ia membuka aplikasi ojek online di ponsel Aris yang tergeletak di samping laptop. Beruntung Aris tidak pernah mengganti pola penguncinya sejak bertahun-tahun lalu. Maya merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka riwayat pesanan makanan. Astagfirullah. Desisnya tertahan. Daftar pesanan itu seperti sebuah peta pengkhianatan.
Martabak telur spesial. Pukul 16.10. Tujuan. Kos Pelangi. Kamar 3B. Ayam bakar madu. Pukul 16.20. Tujuan. Kos Pelangi. Kamar 3B. Susu almond dan salad buah. Pukul 16.05. Tujuan. Kos Pelangi. Kamar 3B. Semua pesanan itu dilakukan di jam yang Aris klaim sebagai waktu kunjungannya ke panti asuhan. Maya mengecek alamat panti asuhan yang pernah disebutkan Aris. Jaraknya 5 km ke arah utara dari kantor, sedangkan Kos Pelangi berada 10 km ke arah selatan, mendekati area apartemen dan kos-kosan elit. Maya merasa dunianya miring. Ia meraih ponselnya sendiri, jemarinya mengetik dengan cepat di kolom pencarian mesin peramban. Kos Pelangi, Jakarta Selatan hasilnya muncul dalam hitungan detik. Sebuah bangunan bergaya industrial dengan fasilitas setara hotel bintang 3. Maya kemudian mencoba mencari akun media sosial dengan kata kunci alamat tersebut di kolom pencarian foto. Ia menemukan sebuah akun Instagram yang tidak dikunci. Nama profilnya, Santi Amora. Maya merasa ulu hatinya dihantam godam saat melihat unggahan terbaru di Instagram story akun tersebut. Foto itu diunggah 4 jam yang lalu tepat saat Aris baru saja tiba di rumah dengan wajah segar. Di foto itu, terlihat sekotak roti dari Le Petit Paris Roti yang sama dengan struk di jaket Aris dengan keterangan foto yang membuat darah Maya mendidih. "Makasih ya, Mas sayang, sudah mampir bawain takjil mewah sebelum pulang ke kandang. Semangat puasanya. Papa ikan. Papa ikan." Gumam Maya dengan suara serak. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh, membasahi punggung tangannya. Ia ingat betul, ikan adalah panggilan kecil yang ia berikan pada Aris karena suaminya itu sangat suka memelihara ikan hias saat mereka baru menikah. Sebutan itu sangat personal. Dan sekarang, sebutan itu digunakan oleh wanita lain untuk memanggil suaminya. Maya menutup mulutnya dengan tangan agar isakannya tidak terdengar sampai ke lantai atas. Ia ingin berteriak, ingin naik ke atas dan menyiram wajah Aris dengan air es, lalu menanyakan apa kurangnya pengabdiannya selama ini. Namun, ia teringat nasihat almarhum ayahnya. Jangan memukul ular di dalam lubang yang gelap. Pancing dia keluar ke tempat terang agar kamu bisa melihat kepalanya dengan jelas. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Maya dengan sigap menutup tab browser dan menggantinya dengan spreadsheet perhitungan zakat. Ia menghapus air matanya dengan kasar. "Ma, kok belum tidur?" Aris berdiri di sana, mengucek matanya dengan wajah mengantuk yang nampak begitu polos. "Sudah jam 1 malam. Nanti susah bangun sahur loh." Maya mengatur napasnya. Ia tidak menoleh, takut matanya yang sembab akan membongkar segalanya. "Iya, Pak, ini tanggung. Zakat mal kita tahun ini lumayan banyak. Aku lagi pilah-pilah mana yang mau dikasih ke panti asuhan langganan Papa." Aris berjalan mendekat, meletakkan tangannya di bahu Maya. Sentuhan yang biasanya terasa hangat, kini terasa seperti sisik ular yang dingin bagi Maya. "Alhamdulillah. Bagus kalau gitu. Kasih lebih banyak ke panti yang kemarin Papa kunjungi aja. Ma, anak-anaknya banyak yang butuh baju lebaran juga," kata Aris tanpa dosa. Maya mengepalkan tangannya di bawah meja. "Oh ya? Nama pengurus pantinya siapa, Pak? Biar aku tulis di catatan. Nanti biar aku sendiri yang antar uangnya sekalian mau lihat anak-anak." Aris terdiam sejenak. Maya bisa merasakan bahunya sedikit menegang. Namanya Pak RT, Pak Rahmat. Tapi jangan sekarang lah. Ma, mereka lagi sibuk persiapan santunan besar. Nanti kalau sudah saatnya, kita pergi bareng. Papa nggak mau kamu kecapean di jalan." Maya tersenyum getir. Matanya tetap menatap layar laptop. "Papa perhatian banget ya sama aku. Sampai-sampai Papa nggak mau aku tahu repotnya berbagi, ya?" Aris tertawa kecil, tidak menyadari sarkasme dalam nada suara istrinya. "Itu tugas suami, Ma, melindungi istri dari hal-hal yang melelahkan. Ya sudah, Papa tidur lagi ya. Jangan kemalaman." Setelah Aris naik kembali, Maya membuka kembali ponsel Aris. Ia mencari nomor Santi
Di daftar kontak, tidak ada nama itu. Namun, ia menemukan sebuah nomor tanpa nama yang sering dihubungi, yang disimpan dengan emoji, buku kerja. Maya menyalin nomor itu ke ponselnya, lalu memeriksanya di aplikasi pelacak nomor telepon. Nama yang muncul adalah Santi, Kos Pelangi. Tangan Maya gemetar hebat. Ia kini memiliki bukti yang lebih dari cukup. Namun, amarahnya kini telah berubah menjadi sebuah rencana yang dingin dan terhitung. Ia tidak akan meledak sekarang. Ia tidak akan membiarkan Aris punya kesempatan untuk membuat skenario pembelaan di tengah bulan suci ini. Ia kembali menatap spreadsheet zakatnya. Ia mengganti judul file itu. Bukan lagi laporan zakat keluarga, melainkan laporan pengkhianatan. Ia mulai memasukkan setiap rupiah yang dikeluarkan Aris untuk Santi ke dalam daftar tersebut, uang yang seharusnya menjadi hak yatim piatu. Uang yang seharusnya menjadi tabungan masa depan mereka, ternyata mengalir ke kamar 3B. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu ya, Mas? Bisik Maya dengan suara sedingin es. Baik, aku akan pastikan bukan cuma tangan kiri yang tahu, tapi seluruh dunia akan tahu apa yang kamu lakukan dengan sedekah kamu itu. Maya menatap kalender. Masih ada beberapa hari menuju malam ke-20 Ramadan. Ia akan mengumpulkan setiap keping bukti, setiap foto, dan setiap mutasi. Ia akan membiarkan Aris tetap merasa aman di balik topeng kesalehannya untuk sementara waktu. Sambil menutup laptopnya, Maya bergumam pelan. Selamat menikmati sisa-sisa takjil kamu, Mas. Karena pas imsak nanti, aku pastikan kamu akan sangat haus akan ampunan. Matahari pukul 4 sore terasa menyengat, seolah-olah ikut membakar emosi yang sejak tadi ditahan Maya di balik-balik kacamata hitam besarnya. Ia duduk di dalam kabin mobil sewaan, bukan mobilnya sendiri yang terparkir agak jauh dari pintu gerbang sebuah bangunan modern dengan papan nama Kos Pelangi. Jantungnya berdegup tidak keruan. Ritmenya jauh lebih cepat daripada suara detak jarum jam di dashboard mobil. Maya sengaja mengambil cuti dari kantornya dengan alasan tidak enak badan. Padahal, jiwanya yang sedang sakit. Sepanjang hari, ia tidak bisa berhenti membayangkan bagaimana suaminya, Aris, membagi senyum yang sama dengan wanita lain. Ia butuh konfirmasi visual. Ia butuh melihat kehancurannya sendiri agar rasa sakit ini menjadi nyata. Bukan sekadar angka di layar m-banking atau riwayat pesanan ojek online. Pukul 16.10, mobil HRV putih yang sangat ia kenali, mobil yang ia pilihkan warnanya karena ia suka kesan bersih, perlahan memasuki area parkir Kos Pelangi. Maya mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Tepat waktu sekali kamu, Mas. Gumamnya dengan nada yang bergetar. Aris keluar dari mobil dengan gaya yang sangat santai. Ia tidak membawa tas kantornya, melainkan sebuah tas kertas mewah dari butik roti yang Maya kenali dari struk kemarin. Di tangan lainnya, ia menjinjing beberapa plastik berisi makanan hangat. Wajahnya ceria, sangat kontras dengan wajah khusyuk yang ia tunjukkan saat di rumah. Aris sempat melihat sekeliling sebentar, memastikan tidak ada orang yang ia kenal, lalu melangkah masuk ke dalam lobi dengan langkah ringan. Maya menunggu 5 menit. Setiap detiknya terasa seperti selamanya. Dengan keberanian yang dikumpulkan dari sisa-sisa harga dirinya, ia keluar dari mobil. Ia membungkus dirinya dengan tunik longgar dan pashmina yang dililitkan agak menutupi wajah. Ia melangkah menuju resepsionis. "Selamat sore, Mbak. Ada yang bisa dibantu?" tanya seorang penjaga lobi dengan ramah. "Sore. Saya mau antar paket untuk Mbak Santi di kamar 3B. Tapi orangnya bilang saya langsung saja ke atas karena dia lagi buka pintu." Dusta Maya dengan suara yang ia usahakan tetap stabil. "Oh, Mbak Santi? Tadi sudah ada suaminya kok yang naik. Baru saja. Tapi kalau mau menyusul, silakan isi buku tamu dulu ya." Darah Maya terasa berhenti mengalir sejenak. Suaminya, penjaga itu, menyebut Aris sebagai suami Santi. Jadi, selama ini Aris tidak hanya berselingkuh, tapi juga membangun narasi status yang sah di tempat ini. "Oh, iya suaminya ya? Saya lupa," sahut Maya getir. Ia mengisi buku tamu dengan nama palsu, lalu menuju lift. Lantai 3 sangat tenang. Aroma pengharum ruangan beraroma lemon menyeruak di lorong.
Maya berjalan pelan menuju kamar 3B. Dari balik pintu kayu yang tertutup rapat, ia mulai mendengar suara-suara yang menghancurkan hatinya berkeping-keping. Itu bukan suara anak yatim piatu yang sedang mengaji. Itu suara tawa. "Mas, martabaknya kok yang telur sih? Kan aku mintanya yang manis keju." Suara seorang wanita, manja dan tinggi, terdengar jelas. "Duh, sayang, maaf ya. Tadi yang manis antreannya panjang banget. Nanti malam kalau aku keluar lagi, aku beliin ya. Yang penting sekarang kita buka puasa bareng dulu. Tadi aku sudah beli kue favorit kamu juga dari Le Petit Paris." "Hehe, iya deh. Tapi besok jangan telat ya. Aku kangen tahu. Masa kamu cuma punya waktu 2 jam tiap sore sebelum pulang ke ibu negara?" "SSST, jangan bahas itu sekarang. Kita nikmatin waktu kita. Lagi pula, dia nggak bakal curiga. Dia itu terlalu percaya sama aku. Asal aku bilang mau sedekah ke panti, dia pasti langsung luluh." Tawa mereka pecah bersamaan. Di luar pintu, Maya menyandarkan kepalanya ke dinding lorong. Air mata jatuh tanpa suara, membasahi kain pashminanya. Rasanya lebih sakit daripada ditikam secara fisik. Aris menjadikannya bahan lelucon. Kepercayaannya, kebaikannya, dan dukungan spiritualnya dijadikan alat untuk mempermudah jalan Aris berzina. Maya merogoh ponselnya. Ia tidak mengetuk pintu. Tidak sekarang. Ia tidak ingin Aris melihatnya menangis dan memohon penjelasan. Ia ingin Aris melihatnya sebagai hakim, bukan sebagai korban. Maya mengaktifkan perekam suara di ponselnya, menempelkannya sedekat mungkin ke celah pintu. Ia merekam percakapan mereka selama hampir 10 menit. Ia mendengar Aris berjanji akan mengajak wanita itu liburan setelah Lebaran. Mendengar mereka merencanakan kebohongan-kebohongan baru untuk minggu depan. Tiba-tiba, suara langkah kaki dari dalam kamar terdengar mendekat ke arah pintu. Maya tersentak. Ia segera berbalik dan masuk ke tangga darurat yang berada tepat di samping lorong tersebut. Melalui celah pintu tangga yang sedikit terbuka, ia melihat pintu 3B terbuka. Aris keluar, tapi tidak sendirian. Seorang wanita cantik, mengenakan daster satin pendek tanpa lengan, bergelayut di lengannya. Aris mencium kening wanita itu dengan penuh kasih, jenis ciuman yang dulu Maya pikir hanya miliknya. "Aku pulang dulu ya, sayang. Takut macet nanti nggak keburu maghrib di rumah. Bisa curiga nanti dia," kata Aris sambil mengelus pipi wanita itu. "Iya, Papa Ikan. Hati-hati di jalannya." Maya menutup matanya rapat-rapat. Nama itu lagi. Papa Ikan, sebuah sebutan suci dari masa lalu mereka yang kini telah dinodai habis-habisan. Setelah Aris menghilang ke dalam lift, Maya tidak langsung pergi. Ia menunggu wanita itu masuk kembali ke kamarnya. Kemudian, Maya keluar dari tangga darurat, menghampiri pintu 3B, dan mengambil foto nomor kamar tersebut dengan latar belakang lorong kos yang mewah. Ia juga memotret sepatu kerja Aris yang tertinggal di depan pintu. Aris memang selalu meninggalkan sepatu pantofelnya dan memakai sandal selop santai yang disediakan di dalam kamar itu. Maya kembali ke mobil sewaan dengan kaki yang terasa lemas seperti jeli. Di dalam mobil, ia tidak lagi menangis. Wajahnya berubah menjadi sangat dingin. Ia membuka aplikasi catatan di ponselnya, menambahkan 1 poin lagi di bawah riwayat transaksi yang ia temukan kemarin. 10 Ramadan, konfirmasi visual. Kamar 3B kos Pelangi. Nama wanita, Santi. Aris berbohong tentang status pernikahan di depan resepsionis. Maya menyalakan mesin mobil. Ia menatap wajahnya di spion tengah. Matanya merah, tapi sorot matanya tajam. Ia teringat Aris yang selalu membanggakan dirinya sebagai pria yang lurus. "Kamu mau main peran di bulan Ramadan ini, Mas?" bisik Maya pada dirinya sendiri. "Oke, mari kita buat panggungnya lebih besar. Aku akan jadi sutradaranya, dan kamu akan jadi bintang utama dalam drama kehancuranmu sendiri." Maya menginjak gas, meninggalkan kos Pelangi. Namun, ia tidak pulang ke rumah. Ia menuju ke sebuah kantor firma hukum milik sahabat lamanya. Ia tahu, untuk memenangkan perang ini, ia butuh strategi yang lebih dari sekadar emosi. Ia butuh serangan yang tidak akan memberi Aris ruang untuk bernapas.
Dalam perjalanan, ia mengirim pesan WhatsApp ke Aris. "Pak, hati-hati di jalannya. Semoga sedekah kamu hari ini diterima Allah. Aku sudah masakin rendang buat buka nanti. I love you." Pesan itu dibalas Aris hanya dalam hitungan detik dengan emoji hati dan cium. Amin. MA. Makasih ya, sayang. Kamu memang istri yang paling mengerti papa. Maya melempar ponselnya ke kursi penumpang dengan rasa jijik yang luar biasa. Ia tahu, besok Aris akan melakukan hal yang sama. Dan Maya akan membiarkannya. Ia akan membiarkan Aris menumpuk dosanya hingga setinggi gunung. Sampai tiba saatnya Maya meruntuhkan gunung itu tepat di atas kepala suaminya. 3 hari telah berlalu sejak penyelidikan di kos Pelangi. Dan Maya merasa seolah-olah ia sedang mengenakan topeng besi setiap kali berada di depan Aris. Ia menjalankan perannya sebagai istri dengan presisi yang menakutkan, menyiapkan baju kerja, mencium tangan, dan memasak menu favorit suaminya. Namun, di balik ketenangan itu, Maya telah memindahkan seluruh dokumen penting, perhiasan, dan aset atas namanya ke tempat yang aman. Ia juga telah berkonsultasi dengan pengacaranya, menyiapkan draft gugatan cerai yang tinggal menunggu satu ledakan terakhir. Sore itu, hari ke-13 Ramadan, suasana rumah terasa lebih tegang, setidaknya bagi Maya. Ia sengaja meletakkan ponsel Aris di atas meja makan, tepat di samping piring kurma. Ia tahu, setiap pukul 18, aplikasi ojek online biasanya akan mengirimkan notifikasi, pesanan selesai, atau beri rating, untuk orderan yang dipesan Aris sore harinya. Aris masuk ke ruang makan dengan wajah yang nampak lebih ceria dari biasanya. Ia baru saja mandi, aroma sabunnya segar. Namun di hidung Maya, aroma itu masih terkontaminasi oleh bayangan parfum vanila milik Santi. Wah, aromanya enak banget. MA. Rendangnya? Tanya Aris sambil menarik kursi kayu jati mereka. Iya, Pak. Rendang spesial. Kan Papa katanya habis kerja keras. Berbagi, seharian ini. Harus dapat asupan yang bergizi. Jawab Maya sambil menuangkan es buah ke dalam gelas Aris. Suaranya datar, tanpa emosi. Namun Aris yang sedang terlalu percaya diri tidak menangkap getaran dingin di sana. Alhamdulillah. Tadi di panti juga lagi ramai. MA. Capek tapi senang melihat mereka bisa buka puasa dengan layak. Aris memulai sandiwaranya. Duduk dengan posisi tegap seolah ia adalah pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Oh ya? Tadi ketemu Pak Rahmat pengurusnya. Tanya Maya sambil duduk di depan Aris. Matanya tertuju pada ponsel Aris yang ada di tengah meja. Ketemu dong. Dia titip salam buat kamu. Katanya terima kasih buat tambahan uang yang kamu titipin kemarin lewat Papa. Maya tersenyum tipis. Sangat tipis. Uang itu sebenarnya tidak pernah sampai ke panti. Karena Maya tahu uang itu berakhir di dompet digital yang digunakan Aris untuk membelikan Santi perhiasan perak kemarin sore berdasarkan mutasi yang ia pantau. Titit. Ponsel Aris di atas meja menyala. Sebuah notifikasi muncul di layar kunci yang terang benderang. Ojek Food. Pesanan. Martabak manis spesial keju. Telah tiba di tujuan. Jangan lupa beri rating untuk drivermu. Mata Aris membelalak. Ia baru ingat ponselnya tertinggal di meja makan. Tangannya bergerak cepat ingin meraih ponsel itu. Namun Maya lebih dulu meletakkan telapak tangannya di atas perangkat tersebut. Ponsel Papa bunyi terus. Dari ojek online ya? Papa pesan makanan apa lagi buat ke rumah? Kan aku sudah masak banyak. Tanya Maya. Matanya menatap tajam langsung ke dalam manik mata Aris. Itu mungkin salah kirim notifikasi. MA. Aplikasi sekarang kan sering error. Aris mencoba tertawa. Tapi suaranya pecah di ujung. Keringat dingin mulai tampak di pelipisnya meski ruangan itu ber-AC. Salah kirim? Tapi di sini tertulis, pesanan Anda. Coba aku cek ya. Takutnya saldo kamu kepotong buat pesanan orang lain. Maya mengambil ponsel itu. Aris hendak merampasnya. Tapi tertahan oleh tatapan Maya yang kini berubah menjadi sangat gelap. Kasih ponselnya ke Papa. MA. Gak sopan cek HP suami. Suara Aris naik 1 oktavi. Mencoba menggunakan otoritasnya sebagai kepala rumah tangga. Gak sopan?
Lebih nggak sopan mana dengan berbohong atas nama anak yatim piatu di bulan suci ini, Mas? Kata-kata Maya menghantam ruangan seperti petir. Tepat pada saat itu, adzan maghrib berkumandang dari televisi. Suara Allahu Akbar menggema, menciptakan kontras yang mengerikan dengan ketegangan di meja makan. Maya tidak membuka aplikasi ojek online. Ia sudah tahu isinya. Ia justru membuka galeri tersembunyi di ponselnya sendiri dan memutar sebuah rekaman suara dengan volume maksimal. Mas, martabaknya kok yang telur sih? Kan aku mintanya yang manis keju. Nanti malam kalau aku keluar lagi, aku beliin ya. Yang penting sekarang kita buka puasa bareng dulu. Dia nggak bakal curiga. Dia itu terlalu percaya sama aku. Suara tawa Aris dan Santi memenuhi ruang makan, bercampur dengan suara adzan yang syahdu. Wajah Aris berubah pucat pasi, seperti mayat. Sendok yang ia pegang terjatuh ke lantai dengan bunyi denting yang memilukan. Itu nggak seperti yang kamu dengar. Itu tugas kantor. Aku lagi undercover. Aris mulai meracau, mencari alasan paling absurd yang bisa ia pikirkan. Undercover? Jadi, Papa Ikan, itu nama samaran agen rahasia kamu, Mas? Maya berdiri. Ia mengambil segelas air putih, bukan untuk diminum, tapi ia tuangkan perlahan ke atas lantai di depan kaki Aris. Air ini suci, seperti bulan ini. Tapi kamu mengotori setiap suap nasi yang masuk ke mulut kamu dengan dusta. Maya, dengerin Papa dulu. Aris ikut berdiri, mencoba meraih tangan Maya. Jangan sentuh aku dengan tangan yang tadi sore mengelus pipi perempuan di kos pelangi kamar 3B. Bentak Maya. Ini pertama kalinya dalam 7 tahun ia berteriak. Aku tahu semuanya. Mas. Aku tahu martabak itu. Aku tahu roti Perancis itu. Dan aku tahu setiap rupiah uang zakat yang kamu selewengkan buat bayar sewa kos dia. Aris terdiam. Seluruh pembelaannya rontok. Ia menyadari bahwa Maya tidak sedang menebak. Maya sedang membacakan dakwaan. Kenapa, Mas? Apa yang kurang dari aku? Apa yang kurang dari rumah ini sampai kamu harus mengemis cinta di kamar kos sempit dan berbohong pakai nama panti asuhan? Suara Maya mulai bergetar karena emosi yang meluap, namun ia menolak untuk menangis di depan pria ini. Ini cuma hilaf. Setan bulan puasa ini. Maksud aku, Papa hilaf. Dia yang godain Papa duluan. Papa cuma kasihan. Kasihan? Kamu kasihan sama dia. Tapi kamu gak kasihan sama istri kamu yang nungguin kamu pulang tiap sore dengan doa? Kamu gak kasihan sama Tuhan kamu yang kamu bawa-bawa namanya buat nutupin maksiat kamu? Maya meletakkan ponsel Aris kembali ke meja dengan kasar. Silakan buka puasa. Mas, makan itu rendang. Makan semua kebohongan kamu. Aku sudah kenyang hanya dengan melihat wajah kamu. Maya melangkah pergi menuju kamarnya. Namun ia berhenti di ambang pintu ruang makan. Ia menoleh sedikit. Oh ya, jangan berharap bisa tidur tenang malam ini. Karena besok pagi, sedekah, kamu yang sebenarnya akan mulai dibagikan. Maya masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di ruang makan, Aris duduk sendirian. Adzan sudah selesai. Suasana kembali hening, kecuali suara detak jam yang terasa seperti bom waktu. Rendang yang tadinya harum kini nampak seperti onggokan daging busuk di mata Aris. Ia baru saja menyadari bahwa buka puasa kali ini bukan hanya mengakhiri rasa laparnya, tapi juga mengakhiri hidup nyamannya yang selama ini ia bangun di atas pilar-pilar kebohongan. Malam itu, rumah yang biasanya menjadi pelabuhan tenang setelah lelah beraktivitas, berubah menjadi sebuah ruang interogasi yang pengap. Cahaya lampu gantung di ruang tengah nampak lebih pucat dari biasanya. Maya duduk di sofa tunggal, punggungnya tegak, wajahnya sedingin porselen. Di depannya, Aris mondar-mandir seperti singa yang terjebak dalam sangkar kaca. Tangannya tak berhenti mengusap wajah yang kini nampak kusam dan berminyak. Kamu harus dengerin penjelasan Papa secara utuh. Jangan cuma sepotong-sepotong dari rekaman yang entah siapa yang buat itu. Suara Aris mulai stabil. Ia sedang mencoba membangun kembali benteng pertahanannya, sebuah taktik penyangkalan yang klasik. Maya tidak bergeming. Ia menyesap teh hangatnya pelan.
Lalu meletakkan cangkir itu di meja dengan denting yang sengaja ia buat nyaring. Entah siapa yang buat? Mas, itu suaramu. Itu tawa khas kamu yang selalu kamu keluarkan kalau kamu lagi senang. Apa kamu mau bilang ada jin yang menyerupai kamu di kos pelangi? Bukan gitu. Kamu tahu kan, di kantor itu politiknya keras. Papa itu lagi bantuin Santi karena dia memegang data penting perusahaan. Papa harus deketin dia supaya data itu nggak bocor ke kompetitor. Semuanya itu demi posisi Papa, demi kenyamanan kita juga, Ma. Aris berhenti melangkah, menatap Maya dengan tatapan yang dipaksakan terlihat tulus. Papa terpaksa akting jadi pacarnya, bahkan ngaku sudah nikah sama dia, supaya dia percaya. Itu pengorbanan, Ma. Maya tertawa. Sebuah tawa kecil yang terdengar sangat menyakitkan. Pengorbanan? Jadi, membelikan martabak manis setiap sore, memberikan strawberry shortcake seharga hampir 1 juta rupiah, dan memanggilnya, sayang, itu adalah bagian dari deskripsi pekerjaan kamu sebagai manajer operasional? Luar biasa. Mas, perusahaan mana yang memberikan anggaran, sedekah selingkuh, untuk karyawannya? Kamu jangan sarkas begitu dong, bentak Aris, mulai kehilangan kesabaran karena skenarionya tidak mempan. Aku ini kepala rumah tangga. Aku yang cari uang. Kamu cuma duduk manis di rumah. Pakai uang aku buat belanja, buat zakat, buat semuanya. Jadi tolong, hargai sedikit privasi dan cara aku menyelesaikan urusan di luar. Maya berdiri. Ia berjalan mendekat ke arah Aris, membuat pria itu secara naluriah mundur selangkah. Uang kamu? Mas, jangan lupa. DP rumah ini pakai uang warisan ayahku. Mobil yang kamu pakai itu atas nama aku supaya kita dapat potongan pajak progresif. Dan soal duduk manis. Selama ini aku juga kerja, Mas. Aku yang kelola keuangan kita supaya kamu nggak bangkrut karena gaya hidup kamu yang sok dermawan itu. Tapi Papa nggak pernah kurangkan kasih nafkah ke kamu. Sela Aris cepat. Nafkah? Kamu memberi aku nafkah dengan satu tangan, sementara tanganmu yang lain membangun rumah tangga bayangan dengan uang yang seharusnya menjadi hak keluarga kita dan hak orang miskin. Kamu tahu apa yang paling menjijikan? Kamu menggunakan agama sebagai tameng. Kamu bawa nama panti asuhan, kamu bawa-bawa takjil, kamu bawa-bawa pahala Ramadan untuk menutupi bau busuk maksiat kamu. Aris terdiam, rahangnya mengeras. Ia merasa terpojok. Dalam kepanikannya, ia mencoba taktik terakhir, gaslighting. Kamu itu terlalu banyak nonton drama. Maya, kamu jadi paranoid. Mungkin kamu kurang ibadah di bulan ini. Makanya pikiran kamu kotor terus. Kamu tahu kan, memfitnah suami itu dosanya besar? Apalagi di bulan Ramadan. Kamu nggak takut puasa kamu sia-sia? Maya menatap Aris dengan rasa iba yang mendalam, bukan iba karena cinta. Tapi iba melihat betapa rendahnya moral pria yang pernah ia puja. Puasa aku. Mas, puasaku mungkin hanya menahan lapar dan haus. Tapi kamu sudah membatalkan kemanusiaanmu sendiri sejak suapan pertama di kos pelangi itu. Jangan bawa-bawa Tuhan untuk membenarkan syahwatmu. Maya kemudian mengambil sebuah map coklat dari laci meja televisi. Ia melemparnya ke dada Aris. Map itu jatuh ke lantai. Isinya berhamburan. Foto-foto Aris yang sedang merangkul Santi di parkiran kos, tangkapan layar mutasi rekening yang diberi stabilo merah, dan draft gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh pengacara. Itu apa? Tanya Aris gagap. Matanya menyapu foto-foto yang sangat jelas memperlihatkan wajahnya. Itu adalah sedekah yang aku maksud tadi sore, Mas. Aku sudah menyiapkan salinannya. 1 untuk orang tuamu di kampung, 1 untuk atasanmu di kantor, dan 1 lagi, tentu saja untuk grup WhatsApp keluarga besar kita yang selalu memuji kamu sebagai anak soleh. Maya, jangan gila. Kamu mau hancurin hidup aku. Aris berteriak. Ia berlutut mencoba memunguti foto-foto itu seolah-olah dengan mengambil kertasnya, perbuatannya akan hilang. Aku nggak menghancurkan hidupmu, Mas. Kamu sendiri yang membakarnya. Aku cuma bertugas memanggil pemadam kebakaran agar apinya nggak merembet ke aku. Maya kembali duduk,
Suaranya kembali tenang, sedingin es yang paling pekat. Aris menatap istrinya dengan tatapan yang kini penuh ketakutan. Ia melihat Maya bukan lagi sebagai istri penurut yang bisa ia bohongi dengan kata-kata manis. Ia melihat seorang eksekutor. "Ma, tolong. Jangan kirim itu. Papa minta maaf. Papa bakal putusin Santi sekarang juga. Papa bakal hapus nomornya. Kita mulai dari awal ya. Demi martabat keluarga kita. Apa kata orang nanti kalau kita cerai di bulan Ramadan?" Aris merangkak mendekat, mencoba memegang kaki Maya. Maya menarik kakinya. "Martabat? Kamu sudah menjualnya demi martabat wanita kamar 3B. Dan soal, apa kata orang? Biarkan mereka tahu yang sebenarnya. Bukankah bulan Ramadan adalah bulan kemenangan melawan nafsu? Nah, aku sedang merayakan kemenanganku dengan melepaskan diri dari parasit seperti kamu." Maya berdiri dan melangkah menuju tangga. "Malam ini, tidurlah di sofa. Atau kalau mau, kamu bisa kembali ke kos pelangi. Mungkin Santi punya tempat untuk manajer undercover yang baru saja kehilangan rumahnya." Maya menghilang ke lantai atas, meninggalkan Aris yang terduduk lemas di antara serakan bukti pengkhianatannya. Di luar, suara tadarus dari masjid terdengar bersahut-sahutan, mengingatkan Aris bahwa malam semakin larut, dan waktu imsak batas terakhir bagi segala kemudahannya sedang merayap mendekat dengan pasti. Suasana sunyi di luar rumah seolah menjadi penonton bisu bagi ketegangan yang membeku di dalam ruang makan. Pukul 3.30 dini hari. Waktu sahur biasanya menjadi momen yang paling intim bagi Maya dan Aris, momen di mana mereka saling bertukar doa, menyuap nasi dengan kantuk yang masih menggelayut, dan membicarakan rencana Idul Fitri. Namun, dini hari ini, udara di ruangan itu terasa begitu berat, seolah oksigen telah habis dihisap oleh kebencian yang menggumpal. Maya duduk dengan tenang di meja makan. Ia mengenakan mukena putih bersih, nampak begitu kontras dengan hatinya yang sedang menyiapkan badai. Di hadapannya, tersedia hidangan sahur yang luar biasa mewah: ayam goreng lengkuas, sambal goreng ati, dan sup iga yang masih mengepulkan uap panas. Aris keluar dari kamar tamu di lantai bawah dengan wajah yang hancur. Matanya merah, rambutnya berantakan, dan langkahnya terseret. Ia tidak menyangka Maya masih mau menyiapkan sahur untuknya setelah konfrontasi hebat tadi malam. Harapan kecil muncul di benaknya. Mungkin Maya luluh. Mungkin hati istrinya itu kembali lunak karena teringat kesucian bulan Ramadan. "Ma." Suara Aris parau, nyaris berbisik. Ia duduk perlahan di hadapan Maya, menatap piring yang sudah terisi nasi. "Makasih ya. Papa pikir kamu nggak bakal bangunin papa sahur." Maya hanya menatap suaminya datar. "Makanlah, Mas. Ini sahur terakhir kamu di rumah ini. Aku ingin kamu punya tenaga untuk menghadapi hari ini. Hari ini akan sangat melelahkan buat kamu." Aris menelan ludah. Kata-kata Maya tidak terdengar seperti perhatian, melainkan seperti vonis mati. Namun, rasa lapar yang melilit perutnya membuat Aris tetap menyuap nasi itu. Suasana hening selama beberapa menit. Hanya terdengar suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen. "Tadi malam papa sudah hapus nomor Santi. Ma, papa sudah blokir semuanya." Aris mencoba memulai pembicaraan. Suaranya gemetar. "Papa janji, habis lebaran kita pindah rumah kalau perlu. Kita buka lembaran baru. Tolong, jangan kirim bukti-bukti itu ke kantor atau keluarga. Papa mohon, demi martabat kita." Maya meletakkan sendoknya. Ia menyandarkan punggung ke kursi, lalu meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja. "Kamu bicara soal martabat, Mas? Kamu bicara soal lembaran baru?" Maya menekan tombol di layar ponselnya, lalu memutarnya ke arah Aris. Di sana, layar menampilkan sebuah grup WhatsApp keluarga besar mereka yang berisi lebih dari 50 orang mulai dari orang tua, paman, bibi, hingga sepupu jauh. Nama grup itu adalah Keluarga Besar Bani Yusuf. "Lihat jamnya, Mas. Pukul 3.40. Tangan Aris bergetar hebat saat melihat daftar pesan yang baru saja terkirim di grup tersebut. Isinya bukan ucapan, "Selamat sahur," melainkan sebuah folder Google Drive dengan judul yang sangat mencolok.
Kado kejujuran Ramadan dari Aris untuk keluarga. Di bawah link tersebut, Maya menuliskan pesan singkat. Assalamualaikum keluarga besar. Di bulan yang penuh ampunan ini, saya ingin membagikan takjil, kejujuran agar tidak ada lagi debu yang menutupi kebenaran. Di dalam link ini adalah bukti, sedekah, Aris selama Ramadan ini bukan untuk panti asuhan, tapi untuk wanita di kos pelangi kamar 3B. Mohon maaf jika kedamaian sahur kalian terganggu oleh aroma bangkai yang selama ini disimpan rapat. Maya, apa yang kamu lakukan? Aris berteriak. Ia berdiri hingga kursinya terjungkal ke belakang. Ia segera merogoh ponselnya di saku celana. Namun layarnya sudah dibanjiri oleh ratusan notifikasi yang masuk secara bersamaan. Di layar ponsel Aris, notifikasi grup keluarga meledak. Ibu Aris. Astagfirullah Aris. Apa-apaan ini? Kakak ipar. Ini beneran kamu, Riz? Foto-foto di kos itu. Paman. Memalukan. Kamu bawa nama panti asuhan buat zina. Belum sempat Aris bernapas. Notifikasi lain muncul. Kali ini dari email kantornya. Maya juga telah mengirimkan seluruh bukti penyalahgunaan dana representasi kantor yang digunakan Aris untuk membayar sewa kos Santi ke Departemen HRD dan Direktur utamanya. Kamu menghancurkan aku. Maya, kamu benar-benar gila. Aris meraung. Ia membanting ponselnya ke lantai hingga layarnya retak. Karirku. Nama baikku. Semuanya habis. Maya tetap duduk tenang. Ia bahkan sempat menyesap teh hangatnya seolah teriakan Aris hanyalah suara angin lalu. Bukan aku yang menghancurkanmu, Mas. Aku hanya membuka jendela supaya semua orang bisa melihat rumah yang sudah kamu bakar sendiri sejak lama. Maya kemudian menggeser sebuah koper besar yang sejak tadi tersembunyi di bawah meja ke tengah ruangan. Di dalam itu ada semua barang-barang pribadimu. Hanya bajumu, Mas. Karena jam tangan mewah, sepatu bermerek, dan gadget yang kamu beli pakai uang, sedekah, itu, sudah aku sita sebagai jaminan nafkah mut'ah yang belum tentu bisa kamu bayar nanti. Aku nggak mau keluar. Ini rumahku juga. Aris berteriak frustasi. Matanya mulai meneteskan air mata kemarahan. Tepat pada saat itu, suara sirine dari masjid terdekat mulai meraung panjang. Suara yang dalam, memekik, dan memberikan tanda bagi seluruh umat muslim bahwa waktu makan telah habis. Sirine imsak. Maya berdiri, wajahnya nampak sangat bersinar di bawah lampu ruang makan, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Dengar itu, Mas? Waktunya berhenti. Waktunya menahan diri. Maya melangkah mendekati Aris yang terduduk lemas di lantai, dikelilingi oleh nasi sahur yang berserakan. Maya membungkuk sedikit, menatap mata suaminya untuk terakhir kalinya. Waktu kamu untuk membohongiku sudah habis. Waktu kamu untuk hidup mewah dari uang penipuan sudah berhenti. Waktunya kamu puasa dari segala kenyamanan yang selama ini aku berikan. Bisik Maya, suaranya tajam seperti belati. Imsak hari ini adalah awal dari kelaparan yang sesungguhnya buat kamu, Mas. Kelaparan akan martabat, kelaparan akan kepercayaan, dan kelaparan akan pengampunan. Maya, tolong. Aris merintih, mencoba meraih ujung mukena Maya. Maya menarik mukenanya dengan jijik. Jangan kotori mukenaku. Kamu punya waktu 5 menit untuk membawa koper itu keluar dari rumah ini, atau aku akan memanggil satpam kompleks untuk menyeretmu di depan tetangga yang sebentar lagi berangkat subuh. Maya berjalan keluar dari ruang makan, meninggalkan Aris yang hancur berkeping-keping tepat saat suara adzan subuh mulai berkumandang dengan agung. Adzan yang biasanya membawa kedamaian, kini bagi Aris terdengar seperti lonceng kematian bagi segala hal yang pernah ia miliki. Gema adzan subuh menyapu sisa-sisa ketegangan yang menggantung di udara. Suara muazin yang merdu itu biasanya membawa rasa kantuk yang damai bagi penghuni rumah ini, namun pagi ini, ia membawa pesan tentang sebuah garis batas yang tegas. Maya berdiri di depan pintu utama yang terbuka lebar, membiarkan udara pagi yang dingin masuk membasuh wajahnya. Ia tidak lagi mengenakan celemek. Ia mengenakan mukena putih yang bersih, siap untuk menghadap Tuhannya dengan hati yang jauh lebih ringan meski terluka.
Di hadapannya, Aris berdiri di teras rumah dengan koper besar di samping kakinya. Pria itu nampak seperti orang asing. Kemeja kokonya yang tadi malam nampak begitu licin kini kusut masai. Persis seperti harga dirinya yang baru saja diinjak-injak oleh kebenarannya sendiri. Ponsel Aris yang retak di tangannya terus bergetar tanpa henti panggilan dari ibunya di kampung yang pasti sedang menangis histeris, serta pesan-pesan caci maki dari saudara-saudaranya. "Ma, kamu benar-benar tega." Suara Aris pelan, hampir tenggelam oleh suara adzan. "Setelah semua tahun yang kita lalui, kamu mengusir aku seperti binatang di bulan puasa? Di mana letak pintu maaf yang sering kamu bicarakan?" Maya menatap lurus ke arah jalanan kompleks yang mulai diterangi lampu merkuri. "Pintu maaf itu selalu terbuka, Mas. Tapi pintu rumah ini sudah terkunci untukmu. Kamu meminta maaf karena kamu ketahuan, bukan karena kamu menyesal. Dan soal tega, tidak ada yang lebih tega daripada seorang suami yang menggunakan doa-doa istrinya sebagai musik latar untuk perselingkuhannya. Aku nggak punya tempat tinggal, Maya. Tabunganku kamu blokir. Kantorku pasti memecatku pagi ini. Kamu mau aku tidur di mana? Di jalanan." Aris mulai memelas. Sebuah upaya terakhir untuk memancing rasa iba yang biasanya menjadi kelemahan Maya. Maya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. "Kamu punya kos pelangi, kan? Kamar 3B. Bukankah di sana kamu merasa lebih hidup? Bukankah di sana ada wanita yang memanggilmu Papa Ikan, dan memujimu setiap kali kamu membawakan takjil mewah? Pergilah ke sana. Buktikan apakah cintanya masih semanis martabak yang kamu beli pakai uang zakat kita saat kamu tidak punya 1 rupiah pun di saku." Aris terdiam. Ia tahu, Santi adalah wanita yang mencintai fasilitas yang ia berikan, bukan dirinya. Tanpa kartu kredit perusahaan, tanpa mobil HRV putih yang kini kuncinya sudah disita Maya, dan tanpa status sebagai manajer, ia hanyalah pria biasa yang pecundang. "Silakan pergi, Mas. Satpam kompleks sudah aku hubungi untuk mengawalmu sampai gerbang depan. Aku tidak ingin ada drama lagi yang mengganggu ibadah sholat subuh tetangga," kata Maya sambil menarik daun pintu. "Maya, kamu bakal menyesal. Kamu nggak akan nemuin laki-laki yang sesabar aku," teriak Aris sambil menyeret kopernya menuruni anak tangga teras dengan kasar. "Aku memang tidak butuh laki-laki yang sabar dalam berbohong, Mas. Aku butuh ketenangan. Dan pagi ini, aku akhirnya menemukannya." Brak, pintu tertutup rapat. Suara kunci yang diputar 2 kali terdengar begitu final di telinga Aris. Ia berdiri di luar, di bawah remang fajar. Sementara suara langkah kaki Maya menjauh menuju ruang sholat. Aris berjalan gontai menuju gerbang kompleks, disaksikan oleh tatapan sinis satpam yang biasanya ia beri uang tip besar. Sekarang, uang tip itu tidak mampu membeli rasa hormat yang telah hilang. Di dalam rumah, Maya menggelar sajadahnya di tempat biasa. Ia bersujud sangat lama. Air mata yang sejak semalam ia tahan, akhirnya tumpah di atas kain sajadah. Bukan karena ia menyesal telah mengusir Aris, tapi karena ia meratapi 7 tahun yang ia habiskan dengan bayang-bayang seorang pria yang ternyata tidak pernah benar-benar ia kenal. Setelah sholat, Maya duduk terdiam melihat mentari pertama di hari ke-14 Ramadan mulai mengintip dari balik gorden. Ia mengambil ponselnya, keluar dari semua grup keluarga untuk sementara waktu, dan mengirim satu pesan terakhir kepada pengacaranya. "Lanjutkan gugatannya pagi ini. Jangan ada mediasi. Saya sudah selesai." Maya kemudian berjalan ke dapur. Ia melihat piring sahur Aris yang masih tersisa separuh. Dengan tenang, ia membuang sisa makanan itu ke tempat sampah simbol dari sisa-sisa kenangan buruk yang tak layak lagi disimpan. Ia membersihkan meja makan hingga mengkilap, hingga tidak ada lagi jejak pahitnya buka puasa yang tertinggal di sana. Beberapa jam kemudian, saat kota mulai terbangun, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Itu dari Santi. "Mbak Maya, tolong suruh Mas Aris pergi dari kos saya. Dia datang ke sini nangis-nangis dan satpam kos mau mengusirnya karena dia bikin keributan. Saya nggak mau urusan sama pria pengangguran." Maya membaca pesan itu dengan senyum getir. Persis seperti dugaannya.
Pengkhianatan yang dibangun di atas pasir kebohongan akan runtuh saat badai kenyataan datang. Ia tidak membalas pesan itu. Ia justru memblokir nomor tersebut dan menghapus seluruh riwayat percakapannya. Maya melangkah ke teras belakang, menatap ikan-ikan hias di kolam yang dulu sangat disukai Aris. Ia mengambil jaring kecil, menangkap ikan-ikan itu satu persatu, dan memasukkannya ke dalam wadah plastik. Ia akan memberikan ikan-ikan ini kepada anak-anak di kompleks. Ia tidak ingin ada lagi sebutan, Papa Ikan, atau apapun yang mengingatkannya pada Aris di rumah ini. Ramadan masih menyisakan separuh perjalanan lagi. Bagi orang lain, mungkin ini adalah bulan ujian menahan lapar. Tapi bagi Maya, ini adalah bulan pembersihan jiwa. Ia merasa seolah-olah baru saja menjalani operasi besar. Sakitnya luar biasa. Tapi tumor yang selama ini membusuk di dalam rumah tangganya telah diangkat. Sambil menghirup udara pagi yang mulai menghangat, Maya berbisik pada dirinya sendiri. Selamat Idul Fitri lebih awal untuk hatiku. Kamu sudah menang. Ia masuk ke dalam, menutup tirai, dan bersiap untuk tidur sejenak sebelum berangkat ke kantor. Hari ini ia akan bekerja dengan status baru di hatinya. Seorang wanita yang merdeka. Di luar, dunia terus berputar. Namun bagi Maya, hidup baru saja dimulai kembali dari angka 0, tepat setelah sirine imsak paling bersejarah dalam hidupnya berhenti berbunyi. Malam itu, langit Jakarta seolah ikut merayakan kemenangan. Suara takbir bersahut-sahutan dari segala penjuru mata angin, memecah kesunyian malam yang biasanya terasa mencekam bagi Maya. Namun, Idul Fitri kali ini terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi kepanikan menyiapkan baju koko yang harus licin sempurna, tidak ada lagi rutinitas membalas pesan-pesan sandiwara, dan tidak ada lagi aroma vanila asing yang tertinggal di jaket yang harus ia cuci. Maya berdiri di balkon lantai 2, menatap kembang api yang mulai menghiasi cakrawala. Di tangannya, sebuah cangkir teh hangat menemani ketenangannya. Rumah itu kini sunyi, tapi bukan sunyi yang sepi, melainkan sunyi yang damai. Beberapa hari yang lalu, putusan sela dari pengadilan agama telah keluar. Aris tidak memberikan perlawanan berarti ia terlalu sibuk menyelamatkan diri dari tuntutan penggelapan dana kantor yang dilaporkan oleh perusahaannya. Kabar terakhir yang Maya dengar, Aris kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, bekerja serabutan, dan dijauhi oleh keluarga besarnya yang merasa malu luar biasa. Sebuah pesan masuk ke ponsel Maya. Bukan dari Aris karena nomor pria itu sudah ia hapus dari memori dan hidupnya. Pesan itu dari ibunda Aris, mantan mertuanya. Maya, selamat lebaran ya, Nak. Maafkan kesalahan anak ibu. Ibu gagal mendidiknya menjadi imam yang baik untukmu. Kamu wanita hebat. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maya tersenyum tulus. Ia membalasnya dengan singkat dan sopan, lalu meletakkan ponselnya. Ia tidak lagi merasakan amarah. Dendamnya telah luruh bersama tetesan air mata di malam-malam terakhir Ramadan. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Maya turun ke bawah dan mendapati beberapa anak yatim dari lingkungan sekitar anak-anak yang dulu sering ia santuni diam-diam tanpa bantuan Aris. Mereka datang membawa rantang berisi masakan rumah sederhana. Ibu Maya, ini ada ketupat dari ibu saya di rumah. Katanya makasih kemarin sudah dibantu buat biaya sekolah saya. Ujar salah satu anak dengan mata berbinar. Maya menerima rantang itu dengan hati yang bergetar hebat. Ia menyadari satu hal. Selama ini Aris memalsukan sedekah untuk menutupi maksiat. Sementara Tuhan menunjukkan bahwa sedekah yang tulus akan kembali padanya di saat ia merasa paling sendirian. Pagi harinya, Maya melangkah menuju lapangan untuk sholat Id. Ia mengenakan mukena baru berwarna putih bersih pemberian dari dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Saat ia bersujud di atas rumput yang masih berembun, ia membisikkan doa yang paling tulus yang pernah ia ucapkan. Terima kasih, ya Allah, telah kau ambil topeng itu di bulan yang suci. Terima kasih telah kau berikan aku keberanian untuk memilih diriku sendiri. Keluar dari lapangan sholat, Maya berjalan dengan kepala tegak. Di antara kerumunan orang yang saling berpelukan, ia merasa utuh. Ia telah melewati Ramadan yang paling berat. Namun ia keluar sebagai pemenang yang sesungguhnya. Ponselnya kembali menyala.
Sebuah notifikasi dari aplikasi BAN muncul. Ia baru saja mentransfer sisa tabungannya untuk renovasi sebuah panti asuhan yang sebenarnya kali ini, ia memastikan uang itu sampai ke tangan yang tepat. Gema takbir masih terdengar. Namun kali ini nadanya bukan lagi tentang perpisahan. Itu adalah nada tentang kelahiran kembali. Maya telah melepaskan imsak yang menyesakan. Dan kini ia menyambut fajar kemenangan yang tak akan pernah lagi dikhianati oleh dusta.